Shalom semuanya. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya akan membacakan 16, Bapak Ibu Saudara, ayat yang 17 yang ganjil sampai dengan ayat yang ke-33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang telah kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diberitakannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berlaku seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku benar-benar mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan mendengarkan kabar rasa-rasa dan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyambut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan lampu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian, karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian, jika aku dapati juga 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali lagi saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berkata kepada Abraham, dan kembalilah Abraham kepada firman-Nya.
Amin. Coba kita akan membandingkan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Satu Timotius pasal yang kedua. Ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Perhatikan mengenai doa jemaat. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah dua bagian ini menjadi satu dasar di dalam kita merenungkan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, pada saat kita berbicara masalah, ketika kita berbicara tentang kesulitan, tentang kesukaran, tentang penderitaan. Nah, pada saat-saat terjadi seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Ya. Saya pernah berkhotbah tentang hal itu. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah ada sebuah ujian, ada sebuah permasalahan, ada sebuah tantangan yang menghimpit kita. Di saat yang sukar seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Salah satu yang saya sampaikan waktu itu, kita harus berdoa. Ya. Nah, hari ini saya masih bicara tentang sesuatu itu tentang doa, tetapi yang berkaitan dengan doa syafaat, ya, tentang doa syafaat, bagaimana kuasanya tentang doa syafaat, ya, dan juga tentang peperangan rohani. Tapi hari ini saya tidak bicara tentang peperangan rohani, saya hanya bicara tentang doa syafaat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ternyata doa syafaat ini pertama kali dicatat dalam Alkitab, ya, adalah doa yang dinaikkan oleh Abraham untuk Sodom. Ya. Doa syafaat yang pertamanya dicatat oleh Alkitab, ternyata Abraham yang memanjatkannya untuk sebuah kepentingan daerah Sodom. Tentunya kita diajak sebagai umat Tuhan, kita juga harus belajar untuk memiliki hati yang penuh kasih ilahi. Ini yang menjadi kuncinya. Beberapa hari Bapak di Cisarua, ini yang ditekankan. Hidup bersama dengan Tuhan senantiasa. Apa yang menjadi kuncinya? Kita harus memiliki hati yang penuh kasih ilahi. Ya. Nah, kalau kita memiliki kasih ilahi yang seperti ini, ya, kalau kita memiliki hati yang penuh kasih ilahi ini,
sehingga kita bisa menaikkan doa syafaat dengan benar dan memperkenankan Tuhan. Ada sebuah beda, ada sebuah perbedaan, ada sebuah kualitas dalam orang yang berdoa tanpa hati yang penuh belas kasihan dengan orang yang punya hati belas kasihan. Nah, pertanyaannya yang menjadi sebuah perenungan bagi kita, apakah kita berdoa dengan hati yang penuh belas kasihan, atau kita berdoa hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas kita berdoa? Ya. Nah, kita tidak akan bisa berdoa syafaat kalau kita tidak punya hati. Tidak punya hati yang Tuhan punya seperti itu. Nah, di dalam Kejadian 18 kita dapat melihat, mempelajari tentang prinsip-prinsip yang penting dalam doa syafaat, ya, untuk kita bisa terapkan, untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga mendapatkan sebuah kuasa daripada doa syafaat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pelayanan kita di gereja ini sangatlah terbatas. Ya, pelayanan kita di gereja sangat terbatas. Tetapi ada sebuah pelayanan kita yang tidak terbatas. Apa itu? Pelayanan doa syafaat. Itu sebuah pelayanan yang tidak terbatas. Kalau diajak kunjungan, Pak, maaf saya nggak ada waktu. It's okay. Ya, yang macam-macam. Tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Sebuah pelayanan yang tidak terbatas, apa yang dinamakan dengan doa syafaat. Dan itu bisa dikerjakan di kapanpun juga. Dan bisa menjangkau orang dimanapun juga. Kalau demikian, seharusnya setiap kita bisa mengerjakan pelayanan doa syafaat. Ya. Suatu pelayanan yang bermutu tinggi. Ya. Karena tidak tampak. Ya. Karena tidak tampak secara langsung. Tidak dilihat. Tadi kalau kita membaca, mungkin hidupmu baik karena ada orang-orang yang benar yang bersyafaat tentang kehidupan kita. Kalau kita bisa, ya kan? Kalau kita mampu, mungkin ada orang yang bersyafaat di tengah-tengah buri ini. Kalau kita membaca itu, nah, apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu? Abraham menaikkan doa syafaatnya karena Abraham mendapatkan sebuah informasi tentang daerah Sodom, tentang daerah Gomora. Di situ dikatakan tempat ini begitu jahat. Dan dia mendengar bahwa Allah akan menghukum tempat ini. Kita tahu Abraham begitu dekat dengan Tuhan. Kita tahu Abraham sangat erat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ingin menyembunyikan apa yang hendak dilakukan atas Sodom. Itu yang tadi dikatakan. Gak enak. Ada sesuatu yang mau saya lakukan di tempat ini. Tidak enak Tuhan. Kenapa? Karena ada orang benar yang dia bersyafaat. Kenapa? Tuhan melihat daripada Abraham. Makanya benar Bapak Ibu, kalau kita memartikan di dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab, kalau kita menelisik tentang Alkitab, ya kan? Kadang-kadang orang berkata begini ya, untung kamu tuh anaknya itu. Ya kan? Kalau enggak, udah habis lu. Ya Bapak Ibu ya. Tapi harus sama. Kalau baik, juga orang tahu ya.
leluhurnya kira-kira yang diingat. Coba kalau dia tidak anaknya itu, aku sudah tidak mau. Tapi kalau tidak baik, juga sama. Enggak lah, kenapa? Itu orang tuanya begini. Sama. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam perkara di sini Tuhan mau mengerjakan sesuatu kepada Sodom dan Gomora tidak enak hati. Karena Abraham. Ya. Nah, dalam konteks sekarang ini Bapak Ibu, di zaman yang modern ini, kita juga dimungkinkan untuk mendapatkan berbagai laporan berita dari seluruh belahan dunia. Kita dapat informasi. Ya. Tidak dunia, mungkin sekupnya di Puri. Kita mendengar si A sakit begini. Oh, kita mendengar si B begini. Kita mendengar C begini. Bapak Ibu Saudara di Tuhan, kalau kita mendengar seperti itu bukan sebuah kebetulan. Ya. Kalau Pak Pendeta share tentang di warta kita, tentang di grup kita, itu bukan sebuah kebetulan saat Pak Pendeta ingin berbagi kepada setiap kita. Ya. Kalau apa yang bukan sebuah kebetulan? Nah, ternyata Tuhan mau sesuatu buat kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus bertindak. Ya. Nah, tindakan apa yang cepat yang bisa kita kerjakan sebagai umat Tuhan adalah menaikkan doa itu. Ya. Nah, doa harus dengan mudah timbul di dalam hati setiap kita orang percaya. Tapi beda. Tapi itu tidak di Puri. Itu di luar Perman Puri. Kalau dengar berita sesuatu tentang apa saja, rame dibicarakan. Kasihan ya keluarganya si A, si B. Dasar bapaknya, mamanya begini, begitu. Ya. Tidak ada suatu beban nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku dengar tentang keluarga si A begini, Tuhan. Ya. Tapi lebih senang diperbincangkan. Ya. Diobrolkan, didiskusikan, digosipkan seperti itu. Dikatakan bukan sebuah kebetulan kalau kita mendengar ada sesuatu yang Tuhan mau untuk paling tidak kita berdoa. Ya. Pak, daerah di sini sulit sukar. Apa yang kita buat? Apa yang kita kerjakan untuk sesuatu yang sulit? Adakah sebuah doa yang syafaat yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang dunia. Orang-orang Mesir, kehidupan kita, Quran dan kita. Tidak ada sebuah tangisan yang sungguh-sungguh untuk seseorang. Ngapain Pak, boro-boro mikirin orang lain? Saya sendiri kok susah. Ya. Bagaimana kalau keimanan kita masih di situ? Dari tahun ke tahun kita hanya seperti itu. Level kita tidak pernah naik. Tuhan mau sekali lagi Bapak, ketika kita mendengar ada sebuah maksud supaya kita ini berdoa.
Kalau kita belajar tentang Raja Daud, dia adalah orang seorang pendoa syafaat. Ya. Indonesia ini terlalu banyak orang pintar. Ya. Di gereja pun sudah banyak orang yang hebat-hebat. Ya. Tapi kalau sudah bicara duit, semua orang hebat matanya sudah hijau. Semua boleh. Ya. Bapak Ibu, ada sesuatu yang penting saya ingin mengajak kepada setiap kita. Daud adalah seorang pendoa syafaat. Hatinya dipenuhi dengan kasih. Sehingga saat dia mendengar kabar celaka yang menimpa musuhnya, dia langsung menaikkan doa di hadapan Tuhan. Doanya kembali timbul dari dadanya. Itu kata firman Tuhan mengungkap seperti itu. Banyaklah kalau kita bercerita tentang sebuah teladan daripada tentang orang yang berdoa. Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita dipenuhi dengan banyak berita-berita ya, yang menyedihkan, yang terjadi di sekeliling kita. Inilah sebuah kesempatan bagi kita umat Tuhan untuk bertindak. Ya. Mulai naikkan doa kita. Ya. Roh Kudus pasti bekerja di dalam kehidupan orang beriman dan memberikan suaranya yang lembut. Ingat Bapak Ibu, orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan gemar berdoa. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia senang berdoa. Bukan dengan semua karunia yang macam-macam, seperti tidak. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memimpin kita untuk berdoa. Ini kesempatan bagi kita. Ya. Kalau sebenarnya kita tahu bahwa kita harus mendoakan seseorang, namun kita diam saja, maka itu akan menjadikan kita berdosa. Kalau ada orang-orang berterima, Bapak Ibu, terima kasih ya untuk doanya, Bapak Ibu sudah mendoakan kami. Yang seharusnya itu tidak layak bagi orang yang tidak mendoakan. Dan harus langsung menangkal, itu bukan saya, itu bukan saya. Kenapa? Kita tidak ikut ambil bagian dalam doa untuk orang itu. Tetapi orang itu berterima kasih. Kadang-kadang gitu kan? Tapi kita tenang saja. Hati kita main, tidak. Nggak ngaruh. Ya. Coba perhatikan Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 17-34. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau engkau tahu ya, tentang sesuatu yang baik, tetapi engkau tidak mengerjakan, engkau berdosa. Ya. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu tentang pergumulan si A, tentang apa dan sebagainya. Kita tidak melakukannya, maka dikatakan kita ini berdosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata Tuhan mengizinkan kita mengetahui sesuatu untuk melihat bagaimana respon kita ketika menyikapi tentang hal itu. Kalau bicara alasan sih banyak gitu kan.
Kemarin ABC pergi ke mana? Ke Lembang. Saya ngobrol, saya bilang sama Bucung, hebat ya. Ternyata walaupun kerja malam pulang jam 12:30, pagi pun jam 5 dibangun suruh pergi gini, bisa ya. Saya bilang begitu. Sebenarnya saya canda begitu untuk mengingatkan kepada kita. Untuk pergi jalan-jalan siap. Kira-kira begitu kan? Dibelain. Wah, anak saya IPA semangat. Biasanya kalau tidurnya agak lama sedikit begitu kan, wah, sudah acara, bangun pagi. Saya iri. Tuhan iri kira-kira? Ternyata hari ini datang, apalagi khotbah. Khotbahnya kasihan kemarin dia. Pulangnya jam 1 khotbah ya. Aduh, nunggu busnya macet dan sebagainya. Masuk malam. Hari ini WL. Tadi pagi sekolah minggu. Masak, jualan. Bapak Ibu, hanya sebuah respon sebenarnya persoalannya. Kalau alasan, Mbak, banyak. Tinggal persoalannya mau atau tidak. Ada belas kasih atau tidak. Bapak Ibu, dalam 1 minggu kemarin kita canangkan, kita mulai doa pagi. Ya? Belajar doa tapi gak ada prakteknya doa di gereja. Kira-kira begitu kan? Kita berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sebelah kita, kalau tiap malam sering rapat. Aduh, ada apa lagi tentang ini rapat? Tahulah siapa yang rapat di situ. Aduh, apa gara-gara kita doa pagi? Itu yang dibilang peperangan rohani sekolah seperti itu Bapak Ibu. Orang yang di situ bicara apa, nggak ada kaitannya dengan kita, tetapi kita sudah macam-macam. Waduh, sudah mulai begini. Hanya saya tanya, ada tetangga di situ. Sekarang masih rapat-rapat ya? Rapat apa sih? Iya Pak Di, itu tentang pencairan jalan kita Pak Di. Oh, haleluya begitu. Malu begitu loh. Kenapa selalu kita berpikiran negatif tentang sesuatu begitu loh? Nanti kalau begini, nanti begini. Khotbah tadi malam waktu Bapak juga nyasar khotbah. Ya, ngeri. Hanya ibu katanya dengar ceritanya, Pak sebenarnya saya diam tadi karena tempat yang kita lewati ngeri Pak. Maksudnya apa? Ini banyak begal rampok di sini. Kita ingin balik khotbah. Karena ada beberapa anak kita di situ yang di sana masih termasuk mamae. Kita ada gak enak pulang, ingin balik. Kita cari informasi, ternyata ada yang lain memang sudah ada yang di sana. Ya, Bapak Ibu, ketika kita benar butuh sesuatu seperti itu, ya, ada sebuah respon ketika kita benar ada sesuatu yang perlu kita bertindak, kita mengerjakan. Masa saya panggil, ya. Nanti Pak Lodel besok pagi Pak Deta mau doa di IBC ya, you yang jaga di situ ya. Amat-amati, iya, cari kerjaan. Saya bilang mau diapain terserah. Saya bilang begini. Yang penting kita melakukan hal yang benar saja. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata, ya, suka atau tidak Bapak Ibu, ujian akan menyatakan seperti apakah karakter rohani kita. Ya, ujian yang kita dapatkan, yang kita temui akan menyatakan seperti apakah karakter rohani kita. Di situ baru kelihatan orang itu seperti apa dari ketika ada sebuah ujian. Oh, baik dia, ini bagai belum. Lihat kalau ada sebuah peristiwa, seperti apa aslinya orang itu. Ternyata kebanyakan benar. Aslinya, wajah aslinya persis. Kalau kita di tetangga, oh ramah begitu kan. Sampai ada katanya ngomong begitu. Kalau saya dicolek Pak,
saya colek. Dia beli, saya bayar, Pak. Kelok kalau begitu. Hah? Iya kan? Ini Kristen atau apa ini begini? Apa ini kalau nangis di hadapan Tuhan? Maka saya bilang, bersyukur orang puri itu nggak nangis tentang sesuatu yang di sini. Takut. Pak, kita bisa melihat ada yang lewat gitu kan. Dalam hati saya serius begitu kan. Tuhan, di mana orang itu? Ya? Tenang aja lah. Tenang aja. Kenapa? Hati nurani kita sudah mati. Ya? Nah, pelayanan doa syafaat adalah tindakan rohani yang berkualitas tinggi. Apa itu maksudnya, Pak? Syafaat itu berarti menjadi penengah. Ya. Orang yang bersyafaat itu artinya orang itu menjadi penengah. Menjadi orang yang berdiri di antara Tuhan dan orang yang sebenarnya akan dihukum. Itu pendoa syafaat. Itu syafaat. Ya. Orang yang bersyafaat itu seperti itu. Dia ada di tengah. Dia penengah. Dia berdiri di tengah. Dia berdiri di antara Tuhan dengan orang pendakwa. Dia pendoa syafaat seperti itu. Bapak Ibu, lihat tentang kasus apa yang dialami oleh bangsa Israel. Saat Tuhan memberitahu bahwa Musa, ya, bahwa bangsa Israel akan dihukum. Apa yang dilakukan Musa? Yang dilakukan Musa adalah mendoakan bangsa Israel. Ya. Musa menjadi penengah di antara Tuhan dengan bangsa Israel. Apa diminta sama Tuhan ketika ada dia di tengah-tengah? Dia minta supaya Tuhan mengampuni. Supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel dan merelakan, bahkan perhatikan Bapak Ibu ya, tidak hanya minta pengampunan saja kepada Tuhan, tetapi minta kepada Tuhan namanya dihapus dalam buku kehidupan. Perhatikan Keluaran 32 ayat 32. Ya. Itu perkataan Musa, Keluaran 32 ayat 32. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Aduh, kalau ada orang-orang seperti anak-anak Tuhan seperti ini, luar biasa. Hapuskan namaku, nggak apa-apa Tuhan. Ya. Asalkan jangan orang Israel itu dihukum. Bapak Ibu, ini menarik. Ini menantang kepada setiap kita. Musa meminta kepada Tuhan. Ya. Tidak hanya sebuah pengampunan, bahkan dia rela namanya dihapus. Ya. Kalau gitu, kalau tidak tahu kalau kita bagaimana, sedikit harga diri kita sudah rendek. Bebelan kita sudah bosan, capek. Kadang-kadang Bapak Ibu secara kemanusiaan kadang-kadang muncul dalam diri kita seperti itu. Sama dengan saya ketika menghadapi sebuah pelayanan dalam tengah jemaat.
Masa bodoh lah, bukan keluarga, bukan darah daging dan sebagainya. Pusing-pusing amat. Kadang-kadang saat itu muncul seperti itu. Ya, ketika saya kembali merenungkan apa yang menjadi perkataan Musa, itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Coret pun lah dalam hubungan kehidupan. Yang penting dia selamat, dia baik. Saya menaruhkan semuanya untuk dia. Itu harus menjadi sebuah gaya daripada kehidupan kita orang-orang percaya. Ya. Yang sedikit ngambek. Bentar lagi tahun kita sudah mulai berubah. Tahun kita sudah mulai baru. Bapak Ibu saudara Tuhan, inilah prinsip doa syafaat. Merelakan sebuah kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Pak, kok melulu tentang orang lain? Orang sendiri itu harus. Bapak Ibu, apa masalahnya? Apa satu Bapak bulan minta sama Tuhan? Mau didiam yang berlimpah-limpah, is okay. Tidak salah. Tapi jangan hanya selalu tentang aku, Tuhan berkati, katanya pendeta Kemar, berkati suamiku, berkati anakku, dalam nama Yesus, amin. Ya? Berkati perjalananku, berkati ini begitu, amin. Tidak pernah dengar temannya, walaupun diceritain 1000 kali mungkin ceritanya, kita besar-besar pada ngomong gitu, tapi nggak ada yang kita bawa dalam doa kita. Inilah yang menjadi prinsip daripada doa syafaat. Apa prinsipnya? Merelakan kepentingan diri ya sendiri untuk kepentingan orang lain. Nah, merelakan waktu kita untuk menambah jam doa kita, dan itu kita akan lakukan untuk kepentingan orang lain dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang doa pagi, jangan UPD. Yang Bapak Ibu tidak doa pagi, jangan kemudian minder. Tidak. Ya. Silahkan Bapak Ibu mau doa di rumah, mau bersama-sama, silahkan. Yang penting, Bapak Ibu di rumah maupun di gereja kira-kira, Bapak Ibu yang penting berdoa. Ya Pak, ada sebuah keseriusan. Pingin kumpul, ayo kumpul. Kita fasilitasi. Nggak pingin kumpul, ya sendirian. Kadang-kadang kita perlu mungkin di checklist ya kan. Karena kalau kita remaja, siapa yang di sini yang kalau pagi baca firman Tuhan? Katakan. Siapa yang doa? Diam semua. Ada pengerja, waktu saya berkunjung selalu kalau kayak ngantar ibu, saya berkunjung ke tempatnya satu pengerja. Di pengerja itu ada beberapa pengerja. Setiap datang, saya pasti tanya, hari ini apa yang didapat oleh firman Tuhan? Yuk bagi yuk, kita sharing. Karena dibuatkan kopi, jadi kita ngobrol. Yuk sharing. Apa yang didapat hari ini tentang perenunganmu hari ini dengan Tuhan berpikir? Jadi sering di Pak Padi, Om, kenapa selalu tanya saya? Ya, kan aneh begitu. Gelarnya pelayan Tuhan. Sandangan itu tetap mau pada kita. Tapi tidak ada sesuatu yang dia dapat. Bagaimana nanti ketika dia melayani jemaat ditanya, karena hari ini apa yang dapat karena? Aduh nggak tahu ya. Saya lagi sibuk. Iya, tapi senang dibilang pelayan. Pendeta, PDM, PDP dan sebagainya. Kita bisa berbagi. Tadi pagi ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ya kan? Coba bagi seperti itu. Daripada ngobrol tempe tahu. Supaya apa? Ada sesuatu yang maju gitu dalam perorangan kita seperti itu. Bapak Ibu, ini sungguh menantang, sungguh menarik. Ketika saya juga belajar di Cisarua di Bogor tentang hal seperti ini. Kuncinya tadi, punya hati yang mengasihi. Ya. Kalau tidak punya hati, ya sulit. Maka beberapa doa itu, aku percaya Tuhan akan berdiri gereja. Begitu. Yang benar, begitu.
sini sulit, kira-kira begitu. Emang dia selalu berdoa begitu. Percaya di sini ada gereja, gak lama lagi ada gereja. Dia sudah bernubuat kira-kira seperti itu dalam doa. Ya, Bapak Ibu, tidak bisa, sulit kalau kita tidak punya hati yang kasih. Nonton film kalau Jumat Agung, karena kan ada TV gitu kan. Yesus disalib, kita masih makan enak gitu kan. Kadang-kadang gimana gitu kan? Ya Pak, itu kan tontonan saja Pak. Tapi nggak ada yang teriris begitu loh. Apalagi jenderal-jenderal yang gitu kan dibunuhin. Nonton sambil kita makan enak gitu kan. Iya kasihan begitu. Coba itu sih siapa sih ini begitu. Ya ampun Tuhan. Itu bisa melanda kita seperti itu. Ya. Bapak Ibu, doa syafaat bukanlah sebuah pelayanan dilakukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kerjaan yang tanpa pamrih. Nah, saat Abraham menaikkan doanya untuk Sodom, tidak ada satu pun penduduk ya yang tahu akan apa yang dikerjakan oleh Abraham. Tidak tahu. Karena suatu pekerjaan yang tersembunyi seperti itu. Ya. Bahkan Alkitab tidak mencatat bahwa Lot mengetahuinya. Ya. Lot dan anak-anaknya tidak pernah tahu bahwa Abraham telah berdoa untuknya. Saya tidak tahu di tempat ini siapa yang selalu berdoa untuk saya. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak tahu siapa yang selalu bersyafaat dengan kita seperti itu. Kenapa? Bagi orang pendosa tidak penting dapat pujian atau tidak. Sehingga kadang-kadang jadilah seperti matahari. Walaupun dia tidak dipuji, tetap bersih. Pelayanan syafaat seperti itu. Ya. Demikian pula kita saat kita menaikkan pokok doa syafaat kita, tujuan kita yang terutama adalah untuk menolong orang yang kita doakan itu tanpa orang itu harus tahu bahwa kita sedang mendoakan. Tidak dalam rangka seperti itu. Ya. Inilah pelayanan yang bisa dilakukan secara tersembunyi. Sehingga hanya Allah saja yang benar-benar tahu sampai di mana kita mengasihi sesama kita. Kita tahu engkau punya hati tentang gereja ini. Engkau punya hati tentang pelayanan di sini. Engkau punya hati keterbabanan satu dengan yang lain di tempat ini. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Mari saya mengajak kepada setiap kita, kerjakan pelayanan ini sesegera mungkin. Jangan lewatkan kesempatan luar biasa untuk menjadi rekan sekerja Allah sebagai pendoa syafaat. Hari ini negeri kita, ya kan? Kemarin waktu pertemuan dialog, saya ngomong sama Pak Kemenak. Untung Pak Kemenak di Kerawang ini tidak diomongin dengan tokoh-tokoh agama. Kenapa Pak Di? Ternyata Pak Kemenak nggak ngerti gitu kan, nggak membaca gitu. Tapi ada siapa yang bilang tentang begitu. Tahu nggak Pak? Pak Menteri Agama lagi dipersoalan dengan omongannya seperti ini. Kemenak itu bukan kementerian kantor agama Islam, tetapi kementeriannya semua agama. Saya bilang Pak Menteri itu lebih duluan Bapak statementnya. Oh iya Pak Di, Bapak dipersoalan di Kerawang, tapi di Menteri Bapak Ibu, Bapak Kemenak saya dipersoalan. Begitu Pak Di. Kemenak itu berbeda sekarang ini di Kerawang. Sangat-sangat tidak seperti itu. Silahkan datang, ya kita datang. Bahkan tempat aula di Kemenak, Bapak, seumur saya hampir 20 tahun di sini, belum pernah Kemenak itu ada nyanyian di gedung aulanya, pendeta kumpul dan nyanyi di situ, ibadah di situ. Baru tahun-tahun ini saja. Dan welcome, Pak Kemenak saya bilang begitu, Pak,
katanya Bapak ini kantor Kerawang ini katanya bukan punyanya Islam, punyanya yang lain. Saya tanya, Pak, kegiatan untuk pembinaan anak-anak Kristen mana, Pak? Sama gitu. Cobalah Pak buktikan sama Bapak. Karena kita dekat, karena kita kenal, kita bisa bicara. Ya kan? Kemarin saya lihat Pak di sini, waktu saya lewat di Bridge Hotel ini, saya lihat ada pampangnya pembinaan tentang santri, tentang penyuluhan pranikah. Saya bilang, mana yang Kristen Pak dibuat, tolonglah Pak dibuat seperti itu. Bapak Ibu, maksud saya Pak, kita banyak tahu apa yang sedang digulirkan pemerintah. Perlu sebuah syafaat daripada kita. Ya, sampai cadar pun sekarang tidak boleh. Maksudnya PNS, ya sebenarnya yang di mau tuh yang di PNS gitu loh ya. Bukan yang bukan pegawai maksudnya kan. Ya, seperti itu setelahnya nyingkrang begitu juga nggak boleh. Tapi sebenarnya untuk PNS bicara seperti itu. Ya, perlu sebuah dukungan. Ya, Menteri Dalam Negerinya sudah dibuat seperti itu, Kemenaknya seperti itu, hukumnya sudah seperti itu. Sudah mau dibawa negeri tidak ada yang mulai intoleran. Ya. HKBP. Wah, kemarin di pertemuan kita yang kesannya agak tanda marah-marah Pak Ferry Siregar. Pak, kami di gereja di HKBP Cikampek, di pos pelayanan Pancawati, sudah jutaan saya keluarkan uang. Saya bilangin tuh, iya, gereja itu punyanya orang punya duit, yang gak punya gereja gak akan bisa bangun duit. Ya, Bapak Ibu sedih. Ya. Kenapa saya tidak menyepelekan semangat kita? Ratusan juta dikucurkan untuk lingkungan mereka di sana. Kita apa? Itu yang kadang saya berdoa, Tuhan, apakah gereja ini punyanya orang kaya yang punya duit? Bagaimana dengan kami? Iya, tapi kalau mau ngenteng gitu ya nggak kan? Kira-kira begitu loh. Ya. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Ini sebuah pelayanan yang tersembunyi, yang tidak butuh satu pujian, tidak butuh sesuatu yang digembar-gemborkan, tidak. Tetapi Bapak Ibu bisa mengerjakan itu. Ketika kau mendengar sesuatu yang tidak baik atau yang baik sekalipun, saya mengajak kepada setiap kita, mari kita menaikkan doa syafaat. Dan saya tidak mau kalau kita jemaat yang Bapak gembalakan ketika mendengar diperbincangkan. Maaf kalau mungkin saya akan berkata kasar kepada Bapak Ibu. Tidak untuk diperbincangkan, tetapi untuk dibawa pulang, untuk menjadi sebuah doa kita secara pribadi. Anak-anak kita banyak yang masalah. Ya, Bapak Ibu, bukan cukup begini, tidak. Butuh tangisan kita di hadapan Tuhan. Ya, sampai dia kembali. Apakah syafaatnya Abraham diterima sama Tuhan? Hasilnya diluluskan? Karena tidak. Dibakar Sodom dan Gomora? Hah? Dibakar nggak Sodom dan Gomora? Lu ada syafaat. Kenapa syafaatnya Abraham tidak diterima? Kok tidak dikabulkan? Tidak penting. Hasilnya seperti apa tidak penting. Tetapi yang penting bagi kita adalah sebuah proses. Prosesnya. Apakah nanti jadi atau tidak? Tuhan melihat bagaimana setiap kita punya sebuah keterbebanan. Ya? Punya sebuah hati untuk bangsa. Untuk setiap kita. Dan juga untuk orang lain. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan begini, jangan takut Bapak Ibu minta sesuatu. Ya, Bapak ingin minta Bapak Ibu sama Tuhan, dan saya juga ingin supaya Bapak Ibu kaya. Begitu boleh nggak ya? Maksudnya punya duit banyak, Bapak Ibu senang dan sebagainya. Saya ingin seperti itu. Supaya apa? Kegiatan gereja kita semakin lebih. Ya, untuk buat sesuatu orang miskin kita bisa memberi, bisa berbuat sesuatu seperti itu. Ya, tetapi ada satu sisi yang kita tidak boleh lupakan. Mari kita bersyafaat bersama. Kenapa? Ada kuasa di dalam orang berdoa syafaat. Jadi kesimpulannya seperti ini, ya. Ternyata doa yang benar itu besar kuasa. Benar enggak?
Apakah kita orang benar? Apa kita orang benar? Amin. Ya. Tapi saya percaya, saya nggak tahu di sini siapa yang orang benar. Tapi saya percaya di sini ada orang yang benar. Saya berterima kasih dengan orang yang benar ini. Iya kan? Kenapa? Doa orang benar besar kuasanya. Doa syafaat yang dinaikkan orang benar pastilah juga besar kuasanya. Pak, kalau nggak benar jangan berdoa Pak ya, nggak duka. Nah, harus minta diampuni, kira-kira begitu ya. Kuasa dosa syafaat tidak hanya dapat dilihat pada hasil akhir doanya, tetapi sebenarnya ya lebih ditekankan pada prosesnya. Nah, karakter kasih ilahi dalam diri kita semakin ditumbuhkan saat kita menaikkan doa syafaat. Kasih itu menjadi satu kuncinya. Belajar bertindak seperti Tuhan bertindak. Bukan lagi mementingkan diri sendiri, melainkan belajar untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Karakter ketekunan kita juga semakin diolah sehingga kita belajar terus berdoa dalam kesetiaan ya. Nah, biarlah apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita. Saya ingin grade kita mulai naik ya. Level kita mulai mungkin naik bersama-sama. Kita belajar. Nanti kalau tahunnya berubah, kita pun juga berubah. Mari kita kerjakan. Kita membuka setiap pagi, doa pagi. Kalau Bapak Ibu silakan mau datang, silakan. Kalau tidak mau doa di rumah, ya silakan. Yang penting, saya ingin mengajak pada setiap kita, mari kita berdoa syafaat. Biarlah Indonesia yang kita cintai ini seperti apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kita. Biarlah kota kita, tempat kita tinggal bersama-sama tempat ini, karena doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tentunya sesuatu yang baik yang terjadi di tempat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan video